Kelihatannya sepele, tapi di balik kuku yang tampak bersih, bisa tersembunyi ribuan mikroorganisme tak kasat mata, dari bakteri, jamur, hingga virus. Benarkah kuku bisa menjadi sarang penyakit? Dalam video ini, kita akan membongkar fakta mengejutkan dari sisi medis dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Siap? Kuku adalah pelindung ujung jari. Ia terbentuk dari keratin, protein yang sama dengan rambut. Struktur kuku terdiri dari lempeng kuku, akar, dan kulit di sekitarnya. Tapi bagian yang paling penting kita perhatikan justru yang sering terabaikan. Bagian bawah kuku atau yang disebut submungual space. Disinilah kotoran dan mikroorganisme dapat berkumpul tanpa terlihat. Meskipun kecil, kuku memainkan peran besar dalam aktivitas sehari-hari. Saat menggaruk, menyentuh makanan, mengusap wajah, semua itu membuka peluang bagi mikroba untuk berpindah. Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Clinical Microbiology, kuku panjang menyimpan lebih dari 5.000 koloni bakteri, termasuk coli, Staphylococcus aureus, bahkan jamur seperti Candida. Kuman ini bisa bertahan meski tangan telah dicuci. Kenapa? Karena bagian bawah kuku sulit dijangkau sabun dan air. Inilah sebabnya dalam dunia medis, tenaga kesehatan sangat disarankan memotong kuku pendek. Sebab kuku panjang terbukti menjadi media penyebaran infeksi. Di Amerika Serikat, pernah terjadi wabah gastroenteritis yang ditelusuri berasal dari makanan yang disentuh oleh karyawan restoran berkuku panjang. Dalam dunia medis, ada istilah fomite, benda mati yang bisa menjadi media penularan penyakit. Kuku adalah salah satunya. WHO bahkan mencantumkan kuku panjang sebagai faktor risiko dalam penularan virus, terutama dalam kondisi darurat kesehatan seperti pandemi. Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan cara menjaga kebersihan tubuh secara detail. Salah satunya memotong kuku secara rutin. Dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa kuku adalah bagian dari fitrah yang harus dijaga. Dan dalam riwayat lain tidak boleh membiarkan kuku tumbuh lebih dari 40 hari. Nabi juga menganjurkan memotong kuku pada hari Jumat bersamaan dengan mandi besar dan merapihkan diri sebelum sholat. Mengapa hari Jumat? Selain sebagai hari ibadah, juga hari di mana kita bertemu banyak orang. Menjaga kebersihan tubuh, termasuk kuku, menjadi bagian dari adab dan kesehatan. Riset dari University of Florida membuktikan bahwa orang yang rutin memotong kuku memiliki risiko infeksi lebih rendah dibandingkan mereka yang membiarkan kuku panjang. Kuku pendek lebih mudah dibersihkan, lebih sedikit menampung mikroba, dan mengurangi risiko perpindahan kuman saat makan atau menyentuh wajah. Sunnah Nabi ternyata sangat relevan dengan sains modern. Bahkan dalam studi epidemiologi, kuku disebut sebagai titik kritis kebersihan pribadi atau critical point of personal hygiene. Itulah kenapa memotong kuku bukan hanya adab ibadah, tapi juga strategi pencegahan penyakit yang terbukti efektif. Lalu, bagaimana cara merawat kuku yang benar agar tidak jadi sarang penyakit? Berikut beberapa tips yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, potong kuku seminggu sekali, idealnya setiap hari Jumat. Kedua, gunakan alat yang bersih dan tidak dipakai bersama.
Ketiga, cuci bagian bawah kuku saat mencuci tangan. 4. Hindari kebiasaan menggigit kuku karena itu bisa menyebabkan infeksi masuk langsung ke mulut. Dan yang terakhir, jangan biarkan kotoran menumpuk di bawah kuku, terutama setelah berkebun, memegang uang, atau menyentuh hewan. Kuku hanyalah bagian kecil dari tubuh, tapi bisa menjadi pintu masuk bagi berbagai penyakit. Islam mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, bahkan hingga ke ujung jari. Sains membenarkan, sunnah menguatkan. Yuk rutin potong kuku mulai dari hari ini. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, and subscribe untuk konten sunnah dan kesehatan lainnya.